Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, sulupus kontrol baris, salam SDGs Desa. Sampai akhir pekan ini mungkin kita tidak bersama-sama dengan Gus Ivan, Kapus Datin, karena beliau sedang ada agenda yang butuh fokus, butuh konsentrasi, karena apapun menyiapkan acara di sarapan SDGs Desa itu bukan tanpa berpikir atau asal, tapi memang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh oleh Gus Ivan. Beberapa kali juga mempersiapkan materi presentasi dan seterusnya. Itu butuh energi tersendiri, oleh karenanya ini sedang fokus dengan ujian atau tes yang sedang diikuti. Karena bahasanya ujian atau tes, maka saya berpikirnya ini sedang berurusan dengan karir beliau. Sampai akhir pekan ini Gus Ivan tidak bergabung karena memang harus fokus, dan kita hormati dan kita doakan semoga apa yang sedang dikerjakan oleh Gus Ivan mendapatkan kemudahan dan mendapatkan seperti apa yang beliau harapkan, dan semoga karir beliau semakin baik dan kita merasakan betul bagaimana kebaikan beliau untuk bisa berbagi informasi, berbagi ilmu kepada kita semua, karena basicnya beliau adalah dosen, jadi mengajar adalah bagian dari kesenangan yang lain. Pagi ini kita akan mencoba berbagi cerita tentang SDGs Desa dari para pendamping desa, karena secara tidak langsung kita sudah menyepakati, karena tidak ada pemilihan langsungnya, tetapi kita sudah menyepakati bahwa Mas Sabana sebagai ketua kelas sarapan SDGs. Jadi mungkin inilah asiknya kita tidak perlu ada pemilihan, tidak perlu ada forum-forum khusus, tapi kita sudah bisa langsung menyepakati ketika ada yang melontarkan Pak Sabana ketua kelas,
langsung semua memanggil ketua kelas, artinya tidak ada yang tidak setuju kan gitu. Oke, Mas Sabana, di sini ada Mas Sabana, ada Ipang, ada Mas Iman, ada beberapa yang aktif juga mengikuti sarapan SDGs, terutama dari teman-teman pendamping. Ada Mas Itong juga dari Jember, Jawa Timur. Mungkin saya ingin tahu nih Mas Sabana tentang SDGs desa. Sebenarnya pemahaman tentang SDGs desa dan kemudian hari ini teman-teman pendamping memahami SDGs desa, data SDGs desa itu sejauh mana, dan kemudian kemudian semangat untuk memahami SDGs desa itu kayak apa? Karena saya melihat kalau bicara Kementerian Desa itu ada SDGs desa, ada badan usaha milik desa, itu selalu saya sampaikan itu masterpiece-nya Kementerian Desa yang perlu dijaga dan perlu dipahami dan perlu berkelanjutan. Silakan Pak Sabana. Baik, terima kasih Pak De Koco. Teman-teman, ini menarik ya. Kalau kita lihat perjalanan SDGs desa ini Pak De, kita masih ingat di awal-awal tahun 2021 itu ketika ada semacam penegasan dari Kementerian Desa melalui surat edaran Dirjen PDP itu di tanggal 28 Februari kalau tidak salah, yang kemudian kita terima di 1 Maret, pemahaman SDGs sendiri di tingkatan pendamping itu luar biasa. Luar biasanya maksudnya ini hal yang baru, di mana kita tidak pernah mendapatkan informasi sebelumnya, gitu kan. Walaupun Perpres yang mengatur tentang SDGs itu sudah terbit sejak tahun 2017. Karena ini kan menjadi hal yang baru, dan kami kemudian ya secara tertatih-tatih, mungkin tidak semuanya, tapi hampir sebagian besar gitu ya, mencoba mencari referensi, literasi apa yang dimaksud dengan SDGs itu sendiri. Dan syukur alhamdulillah waktu itu bertemu dengan sebuah media yaitu TV Desa dengan menu sarapan SDGs-nya setiap pagi, yang kemudian sangat membantu teman-teman TPP ini untuk memahami SDGs desa dan SDGs itu dengan lambat laun, perlahan-lahan, dan kemudian membantu apa yang diamanatkan oleh Kementerian Desa gitu Pak. Jadi karena memang sejak Maret itulah akhirnya kegiatan pendataan SDGs desa ini berjalan gitu ya, berjalan dengan baik, di mana sebagian besar mulai mengalokasikan anggaran, lalu melaksanakan BIMTEK, memfasilitasi dan mendampingi kegiatan pendataannya di lapangan, sampai akhirnya sebagian besar desa di seluruh Indonesia berhasil menetapkan pendataan. Walaupun sampai hari ini masih ada juga gitu ya, masih ada juga yang masih berupaya menuntaskan pendataan SDGs ini di level desa, nagari, gampong, dan lain-lainnya. Gitu ya. Artinya kehadiran sarapan SDGs desa ini sebagai sebuah media komunikasi, media informasi, itu sangat membantu sebenarnya bagi teman-teman TPP untuk peningkatan kapasitas TPP, Pak De. Karena kalau kita mengacu ke Peraturan Menteri Desa nomor 19 itu juga, mulai dari lapisan pendamping lokal desa sampai dengan TPP pusat, itu ditegaskan. Jadi untuk meningkatkan kapasitas itu menjadi tugas seluruh TPP. Ini meningkatkan kapasitas diri secara mandiri dan melalui komunitas pembelajar itu adalah tugas ya, tugas yang harus dilakukan oleh seluruh pendamping di setiap level. Nah, tentu kehadiran sarapan SDGs desa ini menjadi salah satu instrumen meningkatkan kapasitas itu. Syukur alhamdulillah, dan kami juga sangat bersyukur ada pertemuan ini yang setiap hari selama 5 hari dalam 1 minggu itu membekali teman-teman, membekali TPP dalam mengawal kebijakan SDGs desa serta kegiatan-kegiatan lain
yang akhirnya berkembang seiring kebutuhan pendampingan program itu sendiri. Demikian kira-kira Pak De. Kalau secara umum respon teman-teman dengan dengan SDGs desa itu seperti apa? Apakah ya karena memang ini sudah ditetapkan maka terpaksa dalam tanda petik harus belajar, atau sebenarnya memandang keputusan menteri untuk membuat istilah SDGs desa karena ada poin ke-18 ini di mata teman-teman sesuatu yang menarik atau gimana? Barangkali beragam ya, beragam teman-teman mempersepsikan. Ada yang di awal itu mungkin keberatan, ini kok nama-nama kerja gitu ya. Kerja-kerja pendampingan hari ini sudah banyak, sudah berat, kok ditambah lagi. Mungkin ada yang seperti itu, tapi kami juga tidak menutup mata melihat bahwa ternyata SDGs ini tidak hanya sebagai tugas ya, karena memang di peraturan menteri itu dan juga di keputusan menteri, karena ini sudah menjadi komitmen kebijakan Kementerian Desa, di mana kita bagian dari Kementerian Desa, tentu suka tidak suka TPP adalah perpanjangan tangan, bahkan PPP adalah anak kesayangan anak menteri, sehingga harus mengawal kebijakan ini dengan baik. Dan ya suka tidak suka lagi kita harus belajar memahami SDGs desa sehingga bisa memfasilitasi desa itu sendiri, karena tidak mungkin kita memfasilitasi desa tentang SDGs tapi kita tidak paham tentang SDGs ya. Sehingga beberapa teman-teman juga membentuk komunitas SDGs, mencari media-media informasi yang bisa membantu pemahaman SDGs bagi TPP, baik yang informal maupun yang formal gitu Pak De. Karena memang di beberapa provinsi itu sudah terbentuk sekretariat SDGs gitu ya, sehingga ada ruang-ruang, ada media juga bagi teman-teman untuk belajar memahami SDGs. Demikian Pak De. Oke, makasih. Ipang mungkin bisa memberikan pandangan-pandangannya karena Provinsi Jawa Barat ini desanya paling banyak katanya. Jadi mungkin bisa mempresentasikan atau memberikan gambaran pandangan dari teman-teman di Jawa Barat, mungkin khususnya tentang SDGs desa dan tentang program kita mungkin dengan sarapan SDGs ini seperti apa dalam frame atau dalam pandangan teman-teman. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak De waktunya. Selamat pagi buat rekan-rekan sejawat, para pendamping desa, dan kalau ada hadir kepala desa, perangkat desa, BP yang lainnya. Pada hari ini terkait dengan SDGs, manfaat yang ada itu sangat bermanfaat sekali. Karena hari ini oleh sama pendamping sendiri ya. Jadi informasi pun yang pertama adalah satu informasi. Jadi tidak langsung kita menunggu dari satu tingkat di atas kita, terutama untuk PLD. Kita bisa langsung informasi dari pusat langsung terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan data atau dengan program-program tentang pendampingan dan juga terkait dengan program desa dari Kementerian Desa. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya ini terkait dengan pendataan. Ini adalah murni ya, karena selama ini desa tidak punya data asli. Nah, kita yang ada data penduduk itu dari Dinas Kependudukan. Maka dengan adanya pendataan SDGs ini, desa memiliki data warga dan hal-hal lainnya hasil dari pendataan SDGs. Data murni asli desa. Walaupun memang saat ini baru sampai pendataan. Ada yang baru mulai, ada yang masih berjalan, dan ada yang sudah selesai. Sampai hari ini menunggu datanya, hasil dari data tersebut. Yang ketiga, ini ada manfaatnya adalah desa mempunyai mempunyai di sini tujuan. Selama ini walaupun kepala desa ada visi misi, tapi tujuannya apa sih dia desa itu? Nah,
dengan adanya SDGs ini, dengan 18 kategori dalam SDGs, desa punya tujuan apa yang harus dikembangkan dan apa harus kedepannya. Maaf, iklan. Ada yang harus dikembangkan, apa yang dikembangkan, apa yang diprogramkan. Selama ini kan desa menjadi bingung, walaupun visi misi kepada desa itu arahannya buatan sendiri ya, tapi tidak punya tujuan arahan ke depannya. Jadi program ke depannya jelas apa yang harus ditingkatkan, apa harus yang diprogramkan, apa harus dikembangkan. Maka di SDGs ini lebih jelas gitu kan, desa punya tujuan itu untuk pembangunan desanya, desa membangun dan membangun desa. Jadi terutama ini yang paling utama adalah manfaat ya. Di Jawa Barat pun kita sama lah, setelah adanya program ini, TV Desa memprogramkan bersama Kampus Datin, kita lebih informasi itu lebih dekat, seolah tidak terbelakang lah, lebih dekat, lebih cepat informasi itu, terutama terkait dengan perkembangan di Kemendes, itu kan. Itu aja dulu Pak Ade yang saya utarakan. Terima kasih. Oke, kita geser ke Jawa Tengah sebelum ke Jawa Timur nih. Ke Iman Jawa Tengah ya, Banyumas ya. Open mic, Man. Oke, terima kasih Pak De. Ya. Gimana nih pandangan tentang SDGs dan program sarapan kita? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan selamat dan sehat selalu untuk seluruh pemirsa dan penyerta di sarapan SDGs pagi hari ini. Satu hal yang saya tidak ingin berpanjang-panjang bahwa di acara sarapan SDGs ini saya secara pribadi dan kami menikmati sekali karena ada beberapa keilmuan updating yang begitu cepat dan kami harus terus memberikan pelayanan kepada dampingannya khususnya kepada Pemdes, pada BPD dan masyarakat, karena bagaimanapun tidak ada sesuatu yang bisa kita raih kecuali kita sendiri yang aktif dan kita bebas mencari kemana saja keilmuan itu, tidak harus melihat frame-nya tetapi pada isinya. Dan sekali lagi saya banyak mendapatkan dari kegiatan ini khususnya SDGs, karena seperti kemarin saya beberapa mencoba gitu ya untuk membantu kepala desa dan BUMDes. Ternyata dari SDGs ini kami bisa step by step ya bisa kok. Ternyata desa nggak ada permasalahan apa-apa. Cuma yang menjadi permasalahan adalah masih ada pemikiran bahwa siapa yang di depan, siapa yang di belakang, dan ini yang harus kita hindari dan kita singkirkan sejauh-jauhnya, karena ada pada prinsipnya ada kondisi sekarang yang begitu kencang melewati digital. Itu siapa yang updating yang cepat, itulah yang akan berada di depan dan harus wajib memberikan keilmuannya tanpa melihat siapa yang harus diberikan, tetapi melihat isinya, dan itu wajib hukumnya, apalagi bagi kita orang-orang yang beragama memberikan keilmuan itu baik, dan apalagi ini untuk kebaikan desa, karena pada prinsipnya adalah membangun negara adalah inilah amanat yang kita emban dan harus direalisasikan. Begitu Pak Ade, terima kasih. Oke, terima kasih. Kang Itong masih join, mungkin bisa memberikan pandangan. Masih join Pak De. Memberikan pandangannya tentang SDGs desa, karena saya terus terang secara pribadi sangat respect dengan dua hal yang dikerjakan oleh Kementerian Desa, yaitu tentang SDGs desa berikut dengan data SDGs-nya dan juga pengembangan badan usaha milik desa. Makanya saya selalu sampaikan ini dua masterpiece dari Gus Salib ya.
yang perlu didukung bersama karena memajukan desa dengan berbasis data SDGs itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Memajukan ekonomi desa dengan badan usaha milik desa itu adalah pilihan terbaik. Kak Itong ini kira-kira pandangannya tentang sarapan SDGs dan juga SDGs desa ini kayak apa, silakan. Ya, terima kasih Pak D dan semua kawan-kawan. Jadi SDGs desa ini harusnya Gus Halim itu jadi menteri sejak awal itu. Harusnya, sehingga urusan pendataan itu sejak awal memang harusnya sudah ada. Lalu dalam konteks kekinian kita itu sebetulnya sangat lambat sekali. Berbicara SDGs itu sebetulnya sudah lama. Kawan-kawan NGO, para aktivis kampus dan sebagainya itu sudah banyak berkecimpung di tahun-tahun 2017. Bahkan mereka memulainya dengan MDGs karena itu bagian dari yang tidak terpisahkan. Nah, dalam konteks pendampingan, semua TPP tidak memiliki basis atau background kependidikan yang sama. Kedua adalah background keaktivisan atau keaktifannya yang sama juga, sehingga majemuknya latar belakang TPP ini kemudian menjadi bagian dari yang harus diperhatikan oleh Kementerian Desa dan semuanya. Karena apa? Karena majemuknya background kawan-kawan, dan ini perlu ada upaya peningkatan kapasitas. Nah, siapa yang akan melakukan peningkatan kapasitas? Ya tentunya yang memiliki kewajiban adalah Kementerian Desa, karena para anak ini kan tidak mungkin bisa besar, dewasa, dan kemudian tangkas, cerdik, dan macam-macam jika tidak ada asupan ilmu pengetahuan. Nah, dalam bahasa saya, dalam konteks stunting itu biasanya kan saya bilang begini, kader posyandu itu kan dilahirkan oleh pemerintah desa, kemudian ditetapkan melalui keputusan kepala desa, judulnya SK. Tetapi kader posyandu itu kan diasuh oleh bidan, sehingga sampai saat ini, mulai zaman Pak Harto memimpin negeri ini, kader posyandu itu ya sangat jauh dengan kepala desa. Sama dengan itu. Jadi kami ini kan dilahirkan dari Kementerian Desa. Jangan sampai kemudian TV desa ini menjadi ibu asuh berikutnya. karena terus terang sarapan SDGs ini bagian peran yang sangat strategis. Lama-lama kami ini dilahirkan dari Kementerian Desa tetapi diasuh oleh TV desa. Ini kan kemudian menjadi sesuatu yang perlu untuk kemudian diperbaiki lah dalam konteks Kementerian Desa. Karena apa? Banyak hal Pak D yang perlu kemudian diperbaiki. Berbicara tentang pekerjaan kawan-kawan pendamping. Semuanya memiliki pemahaman yang berbeda-beda karena tidak ada satu SOP, satu guidance yang kemudian dijadikan proses pendampingan. Contoh misalkan Monef Dana Desa, tidak ada manual book. Kemudian aplikasi DRP pun juga tidak ada manual book. Dan ini kitab-kitab kuning ini harusnya dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Setiap ada aplikasi selalu harus ada manual book. Kalau tidak maka penafsiran kita berbeda-beda. Kalau penafsiran kita berbeda dan benar, itu puji syukur, alhamdulillah itu menjadi sesuatu, menjadi berkah. Tetapi kalau penafsiran kita salah, maka ya berdampak salah juga lah. Nah, ini menurut saya bagian penting yang perlu kemudian ada proses perbaikan. Lalu kedua, berkaitan dengan sarapan SDGs. Saya itu orang yang kelihatannya paling lambat mengikuti proses sarapan SDGs itu. Saya tidak begitu, di tahun-tahun 2020 itu saya tidak begitu, ya sudah dengar tapi tidak begitu
merespon. Tapi dalam perjalanannya banyak kawan-kawan pendamping di Kabupaten Jember misalkan PLD, PD yang bercerita tentang sarapan SDGs gitu ya. Dan informasi yang disampaikan, yang dipublish melalui sarapan SDGs ini sesuatu yang sangat luar biasa. Menurut bagi teman-teman terkadang ini menjadi guidance juga, menjadi guidance. Bayangkan kelasnya Pak Ivan misalkan seorang kepala berbicara di SDGs desa itu kemudian dimaknai sebagai salah satu petunjuk. Andai TV desa ini tidak ada, wah wassalam sudah. Kami akan bertengkar di perjalanan menuju lokasi pendampingan itu. Karena apa? Tidak ada guidance. Jadi menurut saya sarapan SDGs sudah memberikan warna tersendiri bagi TPP khususnya dan bagi ya semua pihak yang berkepentingan terhadap proses pendampingan desa ini. Itu Pak De yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Kita sudah mendengar beberapa yang saya anggap sebagai apa ya, sebagai teman-teman yang bisa menjadi leader lah, menjadi juru terang ke teman-teman yang lain. Tapi saya pasti terlewatkan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Nah, saya berikan kesempatan, silakan yang ingin memberikan pendapat bisa present untuk kemudian bisa memberikan pandangan tentang SDGs desa dan sarapan SDGs desa TV desa ini seperti apa. Karena memang kita selalu kalau ingin lebih baik itu harus selalu mendengar, jadi harus banyak mendengar. Mungkin ada yang menganggap saya ini pengagum Soeharto karena mungkin saya beberapa kali menyampaikan bahwa kepemimpinan Soeharto adalah kepemimpinan yang menarik. Jadi mau mendengar walaupun mungkin beberapa menilai bahwa mungkin hanya didengar tapi tidak dikerjakan. Tetapi apa-apa yang saya ingat betul bagaimana kelompok pencapir, bagaimana temu wicara dan seterusnya itu sesuatu hal yang luar biasa. Saya pernah mendapatkan informasi dari almarhum Menteri Penerangan waktu itu Pak Harmoko. Pada satu kesempatan 2008 saya silaturahmi dan berbincang dengan beliau. Beliau menyampaikan bahwa temu wicara itu sampai 13-14 kali itu sesuai yang diharapkan karena Presiden bisa mendengar langsung permasalahan dari masyarakat. Tapi setelah 14, 15 dan seterusnya itu kemudian kepala daerah mengatur siapa yang boleh bertanya, siapa yang boleh berpendapat dan seterusnya. Tapi di awal-awal itu Pak Harto mendengarkan secara langsung dan targetnya seminggu permasalahan masyarakat harus selesai. Kalau Kementerian Teknis tidak bisa menyelesaikan, maka diturunkanlah militer, Babinsa dan seterusnya untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat ini. Banyak yang mungkin tidak mengetahui, tidak pernah mendapatkan cerita itu karena mungkin ya akhirnya ya setelah era-era beliau melakukan hal seperti itu. Kalau di Jawa Tengah mungkin kita sempat mendapatkan tayangan bangun desonya TVRI Yogyakarta, bagaimana ada Pak Bina, bagaimana ada kapitalis lokal dan Bagus Ngarso, kemudian ada orang desa yang begitu lugu gampang dibohongi, si Selonto dan seterusnya. Itu bagian edukasi yang saya waktu itu mahasiswa dan saya tidak mau ketinggalan untuk nonton acara bangun desa itu karena banyak pelajaran-pelajaran luar biasa di situ tentang bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana mempengaruhi orang dan seterusnya dengan cara-cara yang unik dan menarik. Oke, kita ke Mas Gamal, silakan open mic. Terima kasih Pak De. Ya. Kesempatan.
terkait tentang manfaat dari SDGs ataupun sarapan SDGs ini, terus terang saya mewakili mungkin teman-teman yang ada di daerah perbatasan, terutama kami yang ada di utara Indonesia, yang cukup jauh bahkan sering ketinggalan dalam hal informasi. Tapi kami bersyukur hari ini sudah ada jaringan-jaringan internet yang sudah bisa masuk ke desa, walaupun agak lalot. Tetapi kami bersyukurnya adalah informasi yang kami dapat melalui kegiatan tiap pagi sarapan SDGs desa ini. Pertama yaitu jujur saja kami jadi rajin bangun pagi, itu satu. Jadi nggak pernah kelewatan subuh ya. Iya, ya. Nah, kedua tentunya banyak hal baru yang kami dapat, yaitu banyak ilmu-ilmu yang kami dapat. Yang mungkin untuk TA Kabupaten kami sendiri agak terlambat dalam hal informasi. Sebagai contoh dalam hal pengisian data Monef DD terkait BNBA, jujur saja Pak, saya sebagai TPP khususnya PLD, saya pernah didaulat untuk memberikan materi pelatihan cara pengisian Monef DD bagi teman-teman yang lain. Ini satu hal yang buat saya adalah satu kebanggaan bahwa dengan sering ikut sarapan SDGs ini, bahkan masuk pada anggota klub, itu banyak hal baru, banyak ilmu yang bisa saya share ke teman-teman yang lain yang memang harap dimaklumi, mereka juga susah dalam hal internet. Karena kami di kabupaten ada beberapa pulau yang cukup jauh, bahkan ada satu desa, satu pulau. Jadi untuk fasilitas internetnya agak susah. Maka disitulah kami memanfaatkan apa yang kami dapat dalam sarapan SDGs ini, bahkan masuk pada keanggotaan klub itu untuk di-share ke teman-teman. Kemudian terkait tentang layak atau masuk ke DRP atau tidak, bagi saya persoalannya bukan itu, tetapi apa yang saya dapat itu yang saya bisa bantu teman-teman yang lain. Persoalan cukup atau tidak cukupnya kan tergantung. Kalau dia memang mau dipotong ya seperti Pak D bilang tadi, kalau 20 jam dipotong ya tinggal 140 lah. Target kami kan sebenarnya bukan itu, tapi apa yang bisa kami informasikan ke desa. Di sarapan SDGs itu kami bisa dapat sesuatu yang mungkin desa itu belum tahu, tapi kami sudah menyampaikannya dahulu. Nah, ini yang menjadi keuntungan kita mengikuti sarapan SDGs desa. Bahkan untuk persoalan SDGs sendiri, banyak hal yang seperti Kang Ipang bilang tadi, terkait tentang data itu. Jujur saja memang dengan adanya SDGs ini, kita lebih fokus dan lebih serius tentang data di desa. Bahkan kami bisa menemukan hal-hal baru yang selama ini tidak ada. Ada masalah-masalah di desa, di tingkatan dusun, bahkan yang terkecil sekalipun, yang bisa muncul ke permukaan dengan adanya pendataan itu. Nah, ini yang mungkin beberapa hal yang perlu kami bagi, yang mungkin sebagian teman-teman merasa, ya yang pasti yang usilkan karena yang nggak bisa masuk ke Zoom aja Pak De. Karena nggak bisa bangun pagi, ya mungkin nggak bisa masuk. Itu aja sih Pak De. Makasih Pak De. Oke, terima kasih Pak Mas Gamal. Mas Panudi, silakan open mic. Halo, Mas Panudi, Sukoharjo. Ya, terima kasih Pak Direktur. Ya, dengar. Ya, silakan. Silakan open mic. Ya, terima kasih Pak Direktur. Ya, terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Ya, kita untuk kritik dulu kaitannya dengan kebijakan ini, walaupun agak terlambat ketika itu bulan Maret, sehingga antara surat dari Kemendes, kebijakan Kemendes ke pemerintah daerah itu kan ya terlambat, kemudian APBD sudah ditetapkan, sehingga untuk memfasilitasi
penganggaran SDGs ini ya agak membutuhkan semacam pendampingan kepada dinas PMD yang itu sebagai di kabupaten yang nanti untuk menjembatani desa mau menganggarkan di perubahan atau mendahului perubahan di APBDes. Nah ini yang kemarin juga membutuhkan ya semacam energi yang luar biasa. Tapi pada dasarnya kaitannya dengan pendataan SDGs, justru ini hal yang baru karena partisipasinya kalau dulu kan dengan P3 perencanaan partisipatif itu, tapi yang ini ya justru lebih tidak hanya katakanlah kelompok, tapi sampai ke individu. Ini sebenarnya animo dari warga masyarakat dengan SDGs desa ini luar biasa. Hanya aja kemarin mungkin secara teknis aplikasinya agak mengalami kurang support, tapi sebenarnya luar biasa. Kemudian dengan pendataan SDGs ini juga mempermudah desa juga kami selaku pendamping, karena ketika melakukan musdes kemudian musrenbangdes dan itu diperdeskan dalam RKPDes, sehingga kita bisa mengklopkan antara kebijakan prioritas penggunaan dana desa dengan ada yang di SDGs, kemudian kita melakukan klarifikasi. Karena di RKPDes ini nanti adalah sebagai bahan untuk menyusun rancangan APBDes. Nah ini yang justru luar biasa. Dan ini yang kaitannya dengan TV desa. Kami apresiatif ini Pak Dikoco. Terus terang ketika tidak ada TV desa, apalagi yang katanya digis dan lain-lain, apalagi ini pandemi, wah ini luar biasa, sangat minim informasi yang sampai ke rekan-rekan TPP, apalagi sampai rekan-rekan PLD ini hanya aja karena ada TV desa ini luar biasa. Kami terus terang sejak awal kami mengikuti terus, walaupun kami lewat ada yang Zoom, ada yang YouTube. Karena menurut saya inilah nutrisi pencerahan dari Kementerian Desa, karena kebijakan-kebijakan yang selama ini agak terlambat juga. Lewat TV Desa tadi yang disampaikan Kang Itong tadi, ini justru TV Desa yang gawang ini adalah sebagai pengasuh rekan-rekan TPP. Kami terus terang tidak pernah absen ini kaitannya dengan acara-acara SDGs, bahkan ketika ada forum pendamping dan lain-lain, ketika malam hari itu kami berusaha menyempatkan diri untuk mengikuti. Karena apa? Ya karena kami tidak ada nutrisi ketika tidak ada media yang menjembatani. Kita sharing pengalaman dari berbagai macam di desa-desa seluruh Indonesia gitu loh. Ya ini justru harapan kami terus berlangsung, bahkan kemarin Pak Dikoco ada informasi bahwa nanti dari Kementerian Dalam Negeri kaitannya dengan aset itu juga memberikan ruang untuk melakukan sharing atau katakanlah penyampaian kaitan dengan aset desa. Ini hanya ini kritik juga. Di tingkat Kemendes juga ada friksi-friksi ini. Ada yang pro kontra kaitannya dengan rekan-rekan Kapusdatin ini. Ini saya lihat itu, mudah-mudahan tidak gitu loh, antara di rekan-rekan Kemendes itu ada friksi. Tapi harapan kami ini hal yang bagus ya, marilah kita dukung karena ini sebagai nutrisi seluruh TPP lah ini. Seluruh TPP bahkan juga rekan-rekan dari pemerintahan desa atau pegiat desa dengan adanya SDGs, BUMDes yang dilewatkan dengan TV desa, forum pendamping desa, ini luar biasa. Ini justru harus dilakukan terus. Ya, ketika tidak ada pelatihan atau peningkatan kapasitas secara tatap muka, ya kita lewat peningkatan kapasitas secara mandiri ya seperti ini. Itu saya terus terang mungkin nggak masalah melakukan DRP, tapi yang harapan saya justru inilah model kita untuk melakukan pendampingan. Kalau tidak ada yang ada nutrisinya ya kita kering ini, sehingga perlu
tadi nutrisi untuk kita semuanya dari manapun lah. Kami terus terang nggak pandang bulu itu dari entah yang pro atau yang kontra, entah itu dari TPPP atau dari Kementerian Desa atau Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM atau BPK. Menurut saya ini bekal kita untuk melakukan pendampingan ke desa-desa. Itu Pak Dikoco, saya sangat setuju. Oke, terima kasih. Mas Ahmad Sarnuji, silakan open mic. Kita ingin mendengar pandangan teman-teman nih tentang SDGs desa dan sarapan SDGs desa. Terima kasih Pak Dikoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam dari pendamping Trenggalek. Kaitannya dengan TV Desa buat kami luar biasa Pak De. Artinya di situ banyak informasi, panjenengan juga luar biasa untuk menghadirkan hal-hal yang kami belum tahu menjadi tahu, dan jenengan sendiri juga luar biasa TV Desa kaitannya dengan mensinergikan, memadukan antara Kementerian Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri. Ini yang belum saya dengarkan ini kaitannya dengan inspektorat Pak D. Kaitannya dengan. Nah, saya berharap di dalam suatu berita bahwasannya desa itu beritanya dari ICW itu korupsinya luar biasa, katanya ICW. Beritanya dari ICW. Saya berharap begini. Sebetulnya kepanjangan tangannya BPK itu kan inspektorat Pak D. Nah, saya berpikir begini, Mbak Yo pendamping desa itu dilibatkan dengan inspektorat kalau ingin dana desa itu sedikit aman lah, nah menurut saya kecil persentase korupsi. Masalahnya apa? Di desa itu rata-rata takutnya itu dengan inspektorat Pak D, bukan dengan PMD, bukan dengan pendamping, apalagi pendamping itu kalau maju ya ditutup ibaratnya, kalau mundur ya ditutup juga dengan atasan kami, ibaratnya seperti itu. Saya berpikir Mbak Yo kalau ini memang pencegahan Mbak Yoyo saling sinergi yang di atas. Bahasanya Gus Ivan, luar biasa Gus Ivan buat saya. Karena beliau pandangannya yang begitu luas. Beliau sangat-sangat ingin kami ingin betul-betul dikasih ngerti apa itu SDGs, apa itu regulasi, apa itu semua banyak hal. Nah, sekarang fokusnya kalau bisa memang kalau ingin berita ICW itu semakin sedikit tingkat korupsinya di desa, seharusnya memang kami selaku relawan ini pendamping desa itu dikatakan apa dengan gaji teman-teman PLD, teman-teman pendamping PD segitu, maksud saya segitu itu ya bukan meremehkan, tidak, segitu itu kami bisa diberdayakan oleh mungkin inspektorat sebagai kepanjangan tangannya BPK. Nah, seperti itu. Nah, selama ini kami sendiri itu kalau di Jawa itu kan pakai Pak D. Ibaratnya kami sendiri mendampingi itu kalau tidak sesuai regulasi ya sudah monggo. Contoh aja kaitannya dengan kaitannya dengan musrembang des, lalu pembuatan RKP des dan sebagainya, itu kadang-kadang dijadikan satu Pak D, acaranya. Nah, itu saya dalam hati saya ini enggak sesuai regulasi, tetapi di situ kan enggak ada hukumannya, enggak ada sanksinya sama sekali. Kalau enggak ada yang melaporkan. Kami sendiri kalau melaporkan ya juga kami sendiri juga pendamping. Nah, dan saya lihat diingatkan pun gini aja cukup Mas, enggak ada masalah. Tetapi kalau pendamping itu dikaryakan, mungkin diperdayakan oleh inspektorat, mungkin diajak kerjasama. Luang kami aja digaji
nggak usah ada dana. Kalau PNS itu kan ada dana dana ibaratnya bensinnya. Lo pendamping nggak usah dikasih bensin aja jalan kok. Nah, kalau kita ingin betul itu niat-niat ingsun pencegahan korupsi. Nah, contoh seperti itu. Kami selaku pendamping desa bisanya hanya berharap desa ini betul-betul berdaya dan berguna bagi masyarakat. Tidak hanya sebuah kelompok sekelompok pemerintah desa yang mungkin oknum ya, yang begini begitu. Tetapi saya yakin banyak desa-desa yang sportif kaitannya dengan itu semuanya. Dan sekali lagi untuk TV Desa luar biasa buat kami. Saya berharap TV Desa selalu ada karena banyak ilmu yang khususnya saya pribadi yang saya dapat terkait dengan aset desa, terkait dengan regulasi-regulasi yang ada, itu luar biasa buat kami. Dan saya sendiri juga merasa apa yang didahulukan Pak Kamal tadi dengan adanya TV Desa itu yang pertama yang jelas bangun pagi kaitannya dengan ingin mengikuti sarapan SDGs. Lalu yang kedua alhamdulillah di SDGs sendiri di TV Desa ada Kang Ipang, Kang Iman, Pak Syabana itu selalu ngejak seduluran, contoh kayak selamat pagi dan sebagainya. Asik ini keluarga besar Indonesia Raya, mulai Sabang dan sampai Merauke, luar biasa. Saya berharap TV Desa selalu ada dan topik-topiknya selalu menarik dan kami bangga dan mudah-mudahan kami selalu mengikuti. Mungkin itu Pak D yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi memang semangat yang kita bawa adalah semangat berkabar baik dan kebaikan dan membaikkan. Dan sarapan SDGs desa dan tema SDGs desa memang waktu itu adalah tema yang menurut saya karena SDGs desa ini sesuatu yang baru, yang menarik, maka perlu ada media atau ada medium untuk menyebarluaskan pemahaman SDGs desa supaya tidak salah. Dan alhamdulillah direspon baik oleh Gus Ivan. Dan kemudian kita sepakat untuk membuat event program setiap Senin sampai Jumat. Saya sempat kaget juga Ivan menyampaikan jangan seminggu sekali, setiap hari aja, Senin sampai Jumat. Saya siap untuk mengisi. Itu agenda itu terlontar setelah kita ada acara malam tahun baru waktu itu. Malam tahun baru, kemudian saya masih ingat betul, selesai malam tahun baru, kemudian sepakat bicara SDGs, kemudian Senin langsung dimulai. Jadi seperti saya melihat kadang-kadang perencanaan memang bagian yang menjadi penting, tetapi action itu menjadi lebih penting. Jadi kadang-kadang perencanaannya simpel aja, pokoknya ngobrolin SDGs, oke. Ya udah langsung eksekusi dan terus memperbaiki dan alhamdulillah kita akhirnya bisa terbangun satu ekosistem, satu komunitas yang semangatnya sama-sama siap menjadi pembelajar dengan media yang ada. Dan alhamdulillah dengan Zoom meeting, dengan terutama buat saya adalah kesediaan waktu Gus Ivan yang setiap hari Senin sampai Jumat, dan istirahatnya kemarin 3 minggu karena beliau sakit. Jadi dan kita sudah di 200 episode, 204 kalau dibagi 5 itu sudah 200 dibagi 5 itu berarti sudah berapa minggu kita 40 ya, 40 minggu
40 minggu itu kalau 1 tahun 58 minggu kalau nggak salah, maka ini sudah hampir 1 tahun kita berjalan, karena ini sebentar lagi juga udah masuk Desember. Jadi buat saya sarapan SDGs desa itu luar biasa, walaupun perjalanan awal memang partisipan di Zoom meeting paling 10, 8 dan seterusnya, tapi alhamdulillah hari ini kita nggak pernah kurang dari 150 orang, 200 orang, bahkan itu acara mulai sudah kita lock, sudah nggak bisa masuk lagi. Itu bagian-bagian cerita indah perjalanan lah, sarapan SDGs. Dan alhamdulillah ketika saya mendengar teman-teman merespon baik, kemudian nilai ini memberikan manfaat ya. Ini satu kebahagiaan tersendiri. Bukan kesenangan tapi kebahagiaan. Kesenangan itu kan sesaat, tapi ini kebahagiaan karena kita mampu memberikan manfaat lebih banyak orang. Kira-kira itu. Dan oke, Razi silakan open mic sebelum nanti kita berikan kesempatan ketua kelas untuk memberikan rangkumannya. Silakan. Oke, terima kasih Pak D. Ya. Atas kesempatannya, kami ingin menyampaikan terkait tentang SDGs ya. Ini luar biasa bermanfaat sebenarnya, terkait tentang upaya terpadu bagaimana memajukan ya, memandirikan desa sehingga tujuan-tujuan pembangunan desa itu benar-benar terarah, terkontrol sesuai dengan harapan-harapan desa, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh relawan-relawan desa terkait tentang isian-isian kuesioner juga demikian luar biasa. Kemana arah desa yang akan kita capai itu terkait tentang SDGs. Mengenai berita TV desa ya, sebenarnya sangat luar biasa bagi kami sebenarnya dalam rangka upaya peningkatan kapasitas. Ada tadi saya lihat di chat terkait tentang pemotongan segala macam mengenai sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan juga sebenarnya, karena yang kita dapatkan hari ini bagaimana informasi-informasi terupdate yang luar biasa yang kita dapatkan secara live setiap hari, yang sangat bermanfaat untuk kita. Jadi saya rasa terkait tentang hal-hal lain, yang paling penting hari ini bagi kami adalah bagaimana peningkatan kapasitas, informasi-informasi terbaru yang bisa kita dapatkan, yang luar biasa bagi kami terkait tentang pendampingan. Nah, isu-isu yang lain misalnya bagaimana sinkronisasi, sinergitas, ini yang paling penting mungkin yang perlu kita tekankan ya, sehingga ego sektoral terkait tentang proses pendampingan itu bisa lebih terarah, tidak ada tidak ada gesekan-gesekan. Itu mungkin yang lebih diharapkan bagi para pendamping terhadap proses pendampingan di lapangan. Itu mungkin Pak Ade, mungkin ke depan kita lebih bersinergi dengan beberapa pihak, stakeholder yang lain terkait tentang BPKP misalnya, atau dari Kemendagri misalnya, apalagi hari ini terkait tentang berbicara tentang perencanaan desa, itu ada 114 dan Permendes 21-nya, itu mungkin lebih kita sinergikan kembali mungkin terhadap proses bagaimana penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa. Mungkin itu saya Pak Ade sementara, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini nggak berasa ngobrol-ngobrol juga sudah sampai di 6 menit terakhir. Silakan mungkin ketua kelas dan sesepuh sarapan SDGs. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara sarapan SDGs ada Prof Yoyon, ada Pak Madong dari Buleleng, ada Mas Slamet Sekdes di Banyumas, yang tokoh-tokoh atau orang-orang di awal yang selalu meyakinkan ke kita bahwa sarapan SDGs ini harus terus berjalan. Jadi 20 episode pertama itu menjadi tantangan yang luar biasa, dan alhamdulillah kita bisa berjalan sampai sekarang. Silakan Mas Sabara, nanti Ipang dan juga Iman juga
Itong juga boleh memberikan tambahan. Silakan Pak Sabana. Ya, terima kasih Pak De. Jadi memang sebagaimana juga disampaikan oleh teman-teman ya, terkait dengan SDGs itu sendiri, SDGs desa, kita banyak belajar dari sarapan SDGs desa ini, sehingga apa yang diamanatkan oleh Kementerian Desa melalui peraturan Menteri Desa itu kita bisa pahami secara perlahan-lahan. Jadi teman-teman TPP ini bisa banyak belajar mengenai SDGs itu dari sarapan SDGs desa bersama dengan Pak Kapusdati, dengan yang lain-lain ya. Nah, tentu ini memiliki implikasi positif, dampak positif bagi teman-teman TPP dalam upaya ikhtiarnya mendampingi desa gitu ya, supaya apa yang disampaikannya itu bisa tepat, bisa benar. Dan bagi desa sendiri, karena memang SDGs ini merupakan arah kebijakan pembangunan, maka desa juga memiliki kepentingan sebenarnya bagaimana arah kebijakannya itu sesuai selaras dengan apa yang diharapkan. Dan kami sebenarnya juga berharap karena memang kerja-kerja pendampingan ini masih banyak dan akan terus berlanjut, ya tentunya pertemuan ini, media pembelajaran melalui sarapan TV Desa ini, sarapan SDGs Desa di TV Desa ini, tidak berhenti sampai sini, Pak De. Artinya bisa berkelanjutan gitu ya. Dan ini bisa dengan menu-menu yang lain. Mungkin itu Pak De. Oke, terima kasih. Ipang silakan. Oke. Bagi saya ini sungguh sangat bermanfaat sekali adanya TV Desa lebih mendekatkan kinerja antara kementerian dengan anaknya, dengan para pendamping. Terus juga para pendamping lebih informasinya lebih jelas, menginformasikan kepada desa-desa dampingannya. Itu manfaatnya, walaupun secara tadi permasalahan di DRP sebetulnya tidak mengaruh lah. Selama itu masih ada menunya, ya kita isi aja. Jadi tidak perlu dipermasalahan secara besar. Artinya ini adalah sebuah manfaat besar bagi para pendamping, kepala desa dan perangkat desa, terutama bagi desa-desa dampingan kita. Itu aja Pak De, terima kasih. Oke. Imam silakan. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan bahwa acara sarapan SDGs desa itu sangat penting. Yang kedua, maaf saja kalau bisa saya sampaikan sedikit bagian dari kegiatan kami khususnya di Kabupaten Banyumas itu dipantau oleh beberapa elemen, khususnya oleh jurnalistik itu, dan kadang-kadang secara pribadi pun diundang oleh sebuah dalam ini sering oleh RRI untuk apa sih yang TPP lakukan, dan di sini kami harus memberikan, mungkin ini bagian dari mengamplifikasi kegiatan kami, dan kami harus mengibarkan bendera. Jujur, kami harus mengibarkan bendera biar kami itu hadir itu memang memberikan kebaikan kepada desa dan kepada bangsa Indonesia. Dan besok pun kami tanggal 10 November harus menjadi narasumber. Tidak ada lain, kami ingin kehadiran TPP Kemendes itu memang hadir dan ada dan memberikan solusi untuk membangun bangsa Indonesia mulai dari desa. Begitu Pak Adi, terima kasih. Oke, terima kasih. Kang Itong, silakan. Oke. Hampir 1 tahun Pak De. Berarti sarapan SDGs nanti pas 1 tahunnya harus tiup lilin ini. Lilin dari seluruh penjuru Indonesia seperti kata Bung Hatta. Maka ini menjadi penanda bahwasanya obor SDGs ini sudah melekat di hati semua kawan-kawan. Nggak tahu nanti desain acaranya seperti apa ini, Pak Ketua ini yang paham nanti. Jadi kita mungkin rayakan 1 tahun SDGs desa, sarapan SDGs ini di seluruh Indonesia lah, karena ini sudah kita miliki bersama. Nomor 2, kita juga tidak tahu berproses sarapan SDGs ini nanti sampai seperti apa endingnya. Tapi yang jelas obor ini tetap harus nyala,
dan tidak perlu kemudian kita masuk di ruang-ruang yang sangat ya di ruang-ruang yang kemudian justru terjadi pembodohan gitu ya. Kita sudah gak zamannya gitu ya. Di mana kita bisa belajar, disitulah ilmu yang bisa kita dapat. Mau mondok dimanapun, mau sekolah dimanapun, yang penting ilmu-ilmu itu bisa kita terima. Itu apa yang bisa saya sampaikan Pak D dan Pak Ketua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini nggak berasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi pandangan, pendapat tentang SDGs Desa, tentang sarapan SDGs Desa. Kita masih ada hari Kamis dan Jumat yang Gus Ivan tidak bisa bergabung. Insya Allah kita coba mencari tema atau mencari topik yang memang dibutuhkan oleh teman-teman untuk kita bisa sharing-sharing, karena melihat yang ada di grup WA yang sekarang sudah sampai di grup yang ke-16, saya melihat semangat teman-teman untuk saling membantu ini terlihat sekali di situ. Jadi ini buat saya luar biasa. Jadi ada bagian-bagian kalau sudah sangat teknis saya pasti tidak paham, tetapi yang luar biasa adalah teman yang lain yang paham langsung memberikan jawaban, memberikan informasi, sehingga benar-benar ruang dari digital, terutama di grup WA, ini benar-benar mampu menjadi ruang pembelajar antar kita. Bahkan beberapa yang sudah minta gabung ke saya, yang bergabung di sarapan SDGs nggak cuma pendamping desa profesional, tapi ada sekretaris desa, ada anggota BPD, ada juga perangkat desa yang pengen bergabung karena ingin mendapatkan informasi update-nya. Jadi semakin melebur teman-teman pendamping profesional dengan aparat desa, dengan lembaga kemasyarakatan di desa, maka semakin memudahkan untuk kita memuliakan desa-desa di Indonesia. Saya pikir itu yang kita bisa bagi pada pagi hari ini. Kita akan tetap bertemu di sarapan SDGs Desa dari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Terima kasih, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, selubis kentul baris, salam SDGs Desa, salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergandengan dengan seluruh warga sekitar, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News.
Unduh aplikasinya segera.